Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan RN Sunarsi. Alhamdulillah, di kesempatan yang baik ini kita masih bisa berjumpa. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat dan diberi keberkahan rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Selamat berlibur bagi yang anak-anak yang sedang berlibur ya, atau orang tua yang sedang berlibur. Mudah-mudahan libur tetap kita isi dengan hal-hal yang produktif. Jangan sampai menyesal ketika libur udah selesai. Ngapain aja ya kemarin liburan? Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya beberapa hal ya yang menurut saya ini penting sekali. Penting sekali. Kadang-kadang kita merasa begini ya, ini ibu-ibu ya, contohnya ibu-ibu. Ketika kita membuka lemari pakaian, ada baju-baju yang sangat cantik, yang sangat bagus, tetapi kita tidak bisa memakainya. Atau ya, kalaupun kita memakainya, kita merasa kurang nyaman. Karena apa? Karena badan kita yang melar. Bukan bajunya yang kekecilan, tetapi badan kita yang membesar. Kita merasa menyayangkan ya Allah, ini baju-baju bagus, baju-baju dulu yang saya pernah nyaman, yang ada nilai historisnya mungkin ya. Tetapi saya sekarang tidak bisa menggunakannya. Tetapi ada cara supaya kita bisa kembali menggunakan baju-baju yang cantik itu. Bagaimana caranya? Yang pertama ya, ketika kita ingin kembali pantas menggunakan baju-baju yang lama, itu karena faktornya kan karena kita itu kegemukan ya, badan kita itu membesar. Kalau badan kita membesar, pakai pakaian yang sebagus apapun itu kurang nyaman, kelihatannya kurang nyaman, bagi penggunanya, bagi pemakainya juga kurang nyaman. Jadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan ya supaya kita kembali bisa menggunakan baju-baju cantik yang lama. Yang pertama adalah olahraga. Pasti olahraga itu adalah suatu rumus yang mutlak ya, yang harus kita lakukan ketika kita ingin membakar lemak, baik itu lemak sungkutan ya, lemak yang ada yang membuat perut kita buncit, dan lemak visceral ya, lemak yang ada di dalam organ-organ tubuh. Nah, lemak-lemak itu akan sangat mengganggu sekali kepada penampilan. Di samping otomatis ya lemak-lemak tersebut mengganggu kesehatan. Jadi ya caranya yang pertama adalah dengan olahraga. Olahraga yang rutin, yang terukur, yang teratur. Kemudian ya ada yang bilang begini, kalau ingin ramping tapi tidak olahraga bisa nggak? Ada teman saya yang berkata seperti itu. Sepertinya ya olahraga itu bagi mereka itu penyiksaan. Padahal kalau kita sadar ya bahwa olahraga itu sesuatu hal yang sangat menarik sekali. Bisa nggak katanya ramping tanpa olahraga? Bisa. Ada caranya. Badan ramping tetapi kita tidak olahraga atau malas olahraga. Yaitu dengan yang kedua dengan intermittent fasting. Ini adalah puasa yang membagi waktu makan dan waktu puasa. Jadi puasa ini pengaturan waktu ya, pengaturan waktu, ada jendela makan dan ada jendela puasa. Nah, biasanya ya kalau bagi pemula yang mau puasa intermittent fasting itu biasanya 12 jam puasa dan 12 jam itu adalah jendela makan. Ketika di jendela puasa itu, kalau dalam Islam kan puasa kan tidak makan, tidak minum ya. Jadi tidak makan, tidak minum, tidak berbuat maksiat dan lain sebagainya. Tetapi puasa intermittent fasting ini, ketika jam puasa itu kita tuh boleh minum, tetapi minum yang non kalori, artinya kita tidak minum yang memakai gula, susu dan lain sebagainya. Hanya minum air putih atau air teh atau minum kopi tanpa gula. Jadi di puasa intermittent fasting ini, di jendela puasanya itu kita hanya boleh minum saja, tapi minum pun non kalori. Tetapi kalau di jendela makan ya itu boleh saja makan apa saja, tetapi juga kita harus bisa membatasi diri ya, jangan berlebihan. Kalau bagi pemula ya puasa intermittent fasting ini
Kan ada yang merasa berat ya, aduh berat ya, ada yang merasa berat. Kalau bagi pemula itu cukup 12 jam puasa dan 12 jam jendela makan. Tetapi bagi orang yang sudah terbiasa bisa 18 jam puasa dan 6 jam jendela makan. Ya, saya ingatkan kembali bahwa di jendela puasa kita itu hanya boleh minum tapi non kalori, hanya air putih, air teh tanpa gula dan air kopi tanpa gula. Itu adalah puasa intermittent fasting. Dan puasa intermittent fasting ini adalah sangat berpotensi sekali membakar lemak. Karena rasio aja ya, biasanya kan kalau kita ya, terutama khususnya di sini ibu-ibu, kalau kita perhatikan ya, biasanya kan kita sehari-harinya itu banyak sekali asupan, banyak makan sambil leha-leha, sambil misalkan kita scroll-scroll media sosial, sambil kita setelah bekerja kita makan minum, jendela makannya kita tuh banyak makan, banyak ngemil. Biasanya kan seperti itu. Jadi kalau puasa intermittent fasting itu adalah pengaturan jam makan dan jam puasa. Dan ini sangat berpotensi badan kita menjadi ramping. Kemudian ya yang ketiga adalah kita hanya makan yang benar-benar dianjurkan saja oleh dokter misalnya. Jadi kita itu melakukan diet. Tapi dietnya diet yang kalau menurut saya sih agak ekstrim ya dietnya. Jadi dia tidak makan karbohidrat, kemudian dia tidak makan tepung-tepungan, dia tidak makan gula, tidak makan goreng-gorengan. Ini juga berpotensi membuat seseorang menjadi ramping. Tetapi kalau diet yang seperti ini, saya merasa agak kewalahan ya. Wah, saya tidak makan tepung. Kadang-kadang kan saya suka makan bakwan gitu, suka makan kue-kuean gitu. Jadi ada yang pola yang ketiga ini diet yang benar-benar orangnya tidak makan tepung-tepungan, tidak makan gula, kemudian tidak makan gorengan, kemudian tidak makan karbohidrat olahan. Mungkin itu saja ya dari saya. Mudah-mudahan tips ini sangat bermanfaat bagi kita supaya kita bisa kembali menggunakan baju-baju yang cantik yang udah lama tidak terpakai. Eman-eman kan kalau hanya berderet rapih di lemari tanpa kita pakai, dan kita masih bisa menggunakan baju-baju itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.